Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Basis Data, Bapak Dr. Insinyur Gunawan STMkom, beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Setianingsih dengan NIM 0573259991 dari Program Studi Data Science Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil praktikum tugas 2. Seperti halnya pada tugas 1, di tugas 2 ini juga ada checklist pengerjaan laporan tugas yang membantu kita untuk mengerjakan laporan. Jadi pada tugas 2, praktikum tugas 2 adalah untuk mengimplementasikan Entity Relationship Diagram atau ERD yang diberikan ke dalam MySQL menggunakan XAMPP. Di sini kami menggunakan metode perintah SQL atau Structured Query Language, yaitu DDL dan DML. Data Definition Language sendiri adalah sebuah metode kumpulan perintah Structured Query Language atau SQL yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Objek-objek yang dimaksud adalah seperti table, view, index, prosedur, function, dan trigger. Sedangkan DML adalah Data Manipulation Language, sebuah metode kumpulan perintah Structured Query Language yang berfungsi untuk pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Di sini ada checklistnya. Jadi yang untuk DDL kita menciptakan basis data, menghapus basis data, menciptakan tabel, dan pengaturan foreign key. Sementara untuk DML ada simulasi insert syntax, simulasi select syntax, simulasi select syntax bersyarat, simulasi syntax join antar table, dan sebagainya sampai simulasi delete syntax. Baik, sekarang kita masuk ke tugas 2. Jadi pada tugas 1 kita sudah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD sebuah rumah sakit. Lalu di sini kita akan membuat ERD tersebut ke dalam basis data MySQL yang ada pada XAMPP. Jadi kita akan membuat tabel-tabel, yaitu tabel dokter, tabel pasien, tabel administrator, tabel pasien dokter, tabel daftar, dan tabel dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk penjelasan kasus sesuai dengan panduan yang menjadi materi praktikum, latar belakang kasus ini adalah sistem manajemen data rumah sakit. Sistem ini dirancang untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan pasien, yaitu orang yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, dokter, tenaga medis yang bertanggung jawab pemeriksa pasien, lalu administrator, petugas yang melakukan pendaftaran pasien. Untuk business rule atau aturan bisnisnya, kita bisa lihat di sini. Jadi setiap pasien yang akan diperiksa harus didaftarkan terlebih dahulu oleh administrator. Pasien tidak dapat langsung berobat tanpa melalui proses pendaftaran. Setiap pasien akan diperiksa oleh dokter. Proses medis dilakukan oleh dokter yang bertugas. Setiap pasien dapat didaftarkan oleh satu atau lebih administrator. Relasi many-to-many antara pasien dan administrator. Satu administrator dapat mendaftarkan satu atau lebih pasien.
Di sini relasi many to many antara administrator dan pasien. Lalu satu dokter dapat memeriksa satu atau lebih pasien, dan satu pasien dapat diperiksa oleh satu atau lebih dokter. Relasinya adalah many to many antara dokter dan pasien. Di sini kita sudah gambarkan entity relationship diagramnya. Jadi ada dokter, ada tabel dokter, ada tabel pasien dan administrator beserta atribut lainnya. Dari ERD yang awal dikonversi ke dalam extended entity relationship diagram selanjutnya karena ada hubungan yang many to many. Di sini tabelnya jadi berkembang, jadi ada tabel dokter, pasien, administrator, lalu ada tabel baru yaitu pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Sebelum kita lanjut ke praktek, kita menentukan dulu relasi antar tabel atau foreign key. Di sini kita sudah menetapkan tabel dan foreign key apa yang berhubungan dengan tabel tersebut. Tools yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu XAMPP, MySQL, PHP MyAdmin, dan Command Prompt Terminal. Dengan memahami kasus di atas, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan seluruh 6 tabel beserta relasinya ke dalam MySQL menggunakan XAMPP, kemudian melakukan berbagai operasi DML dan DDL sesuai dengan yang diminta di dalam tugas. Ini adalah checklist hal-hal yang kami lakukan dalam mengerjakan tugas. Pertama kita masuk ke dalam MySQL, di situ ada dua cara, yaitu kita bisa menggunakan Command Prompt CMD, kita juga bisa menggunakan PHP MyAdmin. Dengan Command Prompt kita memberi komen seperti terlihat di sini. Kalau kita mau pakai PHP MyAdmin, kita bisa buka browser dan kita ketikkan alamat untuk localhost dan localhost PHP MyAdmin. Nah, ini beberapa perintah-perintah SQL dari Data Definition Language. Pertama adalah menciptakan basis data. Di sini saya screen capture jadi kelihatan yang dikerjakan. Jadi kalau kita mau membuat basis data, kita tinggal ketikkan create database rumah sakit adalah ini nama database-nya. Lalu jangan lupa ini ada titik koma untuk mengakhiri perintah dalam SQL. Lalu selanjutnya adalah menghapus basis data. Di sini kita bisa menggunakan perintah drop database dan dilanjutkan dengan nama database-nya. Untuk DLL yang lain adalah menciptakan table, create table dengan perintah sebagaimana yang terlihat di sini. Lalu untuk pengaturan foreign key, kita bisa menggunakan PHP MyAdmin dari sini. Jadi kita bisa pilih database rumah sakit, terus kita pilih menu tab designer, lalu akan muncul tabel-tabel yang belum terrelasi. Jadi misalnya kita mau sambungkan foreign key untuk tabel dokter admin,
Di situ ada ID-nya, ID dokter dan ID admin. Nah, kita pilih di sini kita pilih tabelnya dokter admin, lalu pada field yang akan dijadikan foreign key kita pilih index dan OK. Lalu kita lakukan pada tabel-tabel yang lain. Di sini kita untuk menyambungkan foreign key-nya. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi insert syntax. Jadi ini masih data manipulation language DML. Ini juga ada kita menggunakan fungsi like, di mana kita mencari karakter, kita mengetikkan karakter yang kita cari di sebuah tabel, di mana karakter tersebut ada di dalam nama field yang kita maksudkan. Jadi select bintang from patient, where alamat pasien, di sini like persen Jakarta persen. Jadi di depan dan di belakangnya Jakarta, terserah ada kata-kata apa aja nggak apa-apa, yang penting kita dapat kata Jakartanya. Lalu ada simulasi untuk fungsi order by. Jadi kita minta dia untuk diatur mau lebih dari yang lebih kecil ke lebih besar atau lebih besar dari lebih kecil. Di sini kita lihatnya dari ID pasien, kita minta order by ID pasien dari tabel pasien, ada ascending atau descending. Ada juga perintah untuk fungsi group by. Jadi kita kelompokkan gitu ya. Kita minta dari tabel pasien grup digrupkan berdasarkan jenis kelamin. Ya, ini adalah DML untuk simulasi update syntax. Kita bisa tulis update nama tabelnya, kita pilih nilai fieldnya, lalu kita berikan kode uniknya. Jadi kita mau ubah ini update nama pasien, data yang ada di tabel pasien itu kita mau ubah, di mana pasiennya itu ada di ID pasien nomor 5. Ini perintahnya. Lalu kita akan mendelete data yang ada di table. Jadi kita mendelete ID pasien nomor 5. Nanti sebelum action dia akan kasih peringatan dulu apa memang kita benar-benar akan mendelete data tersebut. Pada video ini saya ingin menjelaskan proses pengerjaan komen-komen SQL. Videonya saya percepat, tapi semua perintah dikerjakan. Kadang-kadang pada saat pengerjaan ada error karena saya lupa tulis titik koma di belakang komennya. Ini proses create table.
Baik, proses tadi sudah selesai. Ini penutupnya adalah pada tugas ini saya telah berhasil mengakses MySQL melalui dua cara, yaitu melalui Windows Command Prompt dan phpMyAdmin. Yang kedua, membuat database bernama rumah sakit sebagai implementasi dari IRD yang diberikan. Ketiga, menciptakan 6 tabel, yaitu dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, lengkap dengan struktur atribut yang sesuai. Lalu nomor 4, mengatur foreign key pada tabel-tabel relasi sehingga integritas referensial terjaga dengan baik. Nomor 5, melakukan operasi DDL seperti menciptakan basis data, menghapus data basis data, menciptakan tabel, pengaturan foreign key dengan baik. Semua perintah berjalan dengan sukses. Lalu nomor 6-nya melakukan operasi DML dari insert syntax sampai delete syntax. Demikian target pembelajaran pada tugas 2 telah tercapai, yaitu mampu mengimplementasikan IRD ke dalam basis data MySQL dan melakukan manipulasi data menggunakan SQL. Terima kasih. Semoga laporan ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.